Generasi ini menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Di tengah situasi geopolitik global yang hari ini terjadi, lapangan kerja semakin kompetitif, kemudian Indonesia emas segala macam itu banyak harapan dari banyak orang, bonus demografi di depan mata, ada ketidakpastian. Sekolah, segera lulus kuliah, bayarnya mahal segala macam. Padahal pada saat setelah lulus, juga nggak clear juga gimana nih dia mau menatap masa depan itu, mau kerja apa segala macam. Mayoritas Gen Z seperti itu. Tantangan anak muda ini harus dijawab oleh calon pemimpin siapapun itu yang kemudian menawarkan diri, mempropose menjadi calon pemimpin. Harusnya Mas Gibran itu yang paling bisa menjawab itu karena yang memang benar-benar anak muda. Harusnya, saya nggak ngerti apakah Mas Gibran pernah nggak merasakan seperti anak-anak muda yang sulit nyari kerja, yang kemudian kuliah itu harus bayar mahal. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan, aman. Kabul. Aku senang deh Mas Yogi, ini udah berapa kali ya? 3 episode berturut-turut, ada teman mirip-mirip Ya, seumuran sama Gus Kim. Terima kasih ini. Beda setahun aja sama Gus Kim. Iya, Sangkatan. seragamnya sama waktu itu ya. Setahun dicetak aktenya. Angkatan kuliah. Karena dia sempat hilang aktenya. Hari ini kita kedatangan tamu. Anak muda lagi, Mas. Iya pasti anak muda, ya kan. Hari ini lagi musim anak muda. Hanya anak muda yang bagaimana yang kita diskusikan. Nah, Seno Bagaskoro. Apa kabar, Halo, Seno? Terima kasih. Ren, Sehat mau ya? lagi? Mbak nih, Sehat Kim, ya? luar biasa. Kita ngelantur-ngelantur apa nih hari ini? Kita diskusi, ini ada anak muda namanya Seno Bagaskoro muncul di mana-mana ya kan. Bicaranya mendobrak ya kan. Di setiap podcast itu bicaranya saya juru bicara Ganjar. Kali ini kita nggak akan bicara juru bicara Ganjar. Oke. Kali ini kita akan bicara bagaimana seorang Seno melihat situasi politik sekarang. Tentu tidak soal menang kalah, Yes. tapi situasi pemilu menurut anak muda yang belum sudah muncul diksi di publik curang, netralitas dan sebagainya. Ya kan? Pemilu seperti apa menurut seorang Seno yang dibutuhkan oleh anak muda? Berarti ini jadi jubir diri sendiri. Oh iya, iya. anak muda seorang Seno dulu. Iya, jadi gini, Pak. Saya tuh dari berkali-kali ya ikut serta dalam diskusi tentang pemilu. Apalagi sebenarnya kalau bicara pertama kali milih itu saya 2019 dulu. Itu pertama kali early voting lah 2019. Nah, dalam 2 kali pemilu ini, pilpres, kemudian ada pilgub, ada pil wali, bupati, seterusnya, seakan-akan diksi tentang Gen Z dan milenial ini jadi hal yang paling sering dibicarakan itu. Semuanya kalau nggak ngomongin tentang Gen Z itu nggak oke, nggak ngomongin tentang anak muda itu kurang afdol. Jadi di tiap podcast, tiap pembicaraan, tiap pertemuan, seakan-akan anak muda ini jadi komoditas makanan politik yang paling enak lah, paling laku gitu. Padahal belum tentu juga ya. Padahal belum tentu juga itu. Nah, semua politisi yang sekarang berkontestasi atau yang 5 tahun terakhir berkontestasi, ini seakan-akan ya pingin jadi anak muda gitu. Semuanya merasa harus kemudian pakai diksi muda. Ingin jadi anak muda, pura-pura muda. Pura-pura muda atau ya akhirnya terus menampilkan anak-anak muda sebagai wajah etalase politik. Mbak Nitya ini muda juga. Mau Ini pura-pura muda tapi ngeliatnya sambil gak Pura-pura muda. Gak enak Ya banget. karena Seno Skim gitu. karena kan memang angkanya kan 58% ya kira-kira. Yes, ya. betul. Secara Kedua, kuantitatif ya. Di tengah-tengah itu ada anak muda yang bikin heboh. Nah, Muncul. Iya, tapi kan sebenarnya sana udah dari 2019 ya, kita ingat dari 2019 Sudah aku di Tapi belum pakai Uner, belum ada ini. Ini kan kenapa ada di tangan kiri kan nanti kita Ah, iya. Nggak, Seno, aku agak motong sebentar. Yes. Kalau dari cerita kamu itu kan berarti kamu lebih melihat anak muda dalam konteks politik gitu ya, apapun eventnya gitu ya. Itu apakah sebagai bentuk istilahnya itu akomodasi atau justru hanya sekedar eksploitasi saja sebenarnya? jadi komoditas gitu ya. Komoditas saja. Dalam berbagai kesempatan memang anak muda diharapkan tampil dalam etalase politik. Jadi ada wajah mudanya. Etalase ya. Ada gaya mudanya gitu, etalase kayak politik. dipajang Lip dong ya service kalau dong kamu ngomong jadinya. etalase. Benar loh, awalnya karena ini jadi overuse kadang-kadang gitu ya. Jadi seakan-akan ya jadi etalase itu tadi Iya, dalam lip paradigma. service saja seperti Lip service. Nah, hari ini yang menarik dari apa yang terjadi.
narasi besar tentang anak muda itu semakin kemudian digaungkan, diglorifikasi, dibalut dengan gimmick yang luar biasa. Artinya secara akumulatif ini terjadi dan hari ini ada sebuah puncak gelombang menurutku yang ada narasi besar tentang gimmick yang luar biasa tentang anak muda, sehingga narasi atau substansi mendasar tentang sebenarnya apa sih politik anak muda itu kita jadi agak kabur-kabur dalam situasi hari ini menurutku. Gitu. Kita agak yang berubah apa Sen menurut kamu? Kita kan di 2019 sudah ngomongin potensi. Artinya kan kenapa harus pakai gimmick anak muda ya karena pemilihnya memang anak muda. Seharusnya kebijakannya memang memframing kebutuhannya anak muda sebagai generasi nanti. Yang berubah apa kalau sekarang? Ya karena gimmick itu digunakan, akhirnya sekarang sekali lagi nggak ngomongin tentang substansi seringkali, tetapi malah banyak kita bicara di ranah permukaan yang ini over gimmick, lip service tadi. Lip service aja. Nah ini anak muda seakan-akan kita ini sukanya yang joget-joget aja, sukanya yang seneng-seneng aja. Padahal anak muda nggak gitu kan? Nggak gitu. Saya termasuk orang yang agak kurang sepakat dengan diksi pesta demokrasi dalam pemilu. Ini bukan pesta kok. Hari ini saat kita bicara pemilu, ini kan ngurusin 270 juta jiwa manusia. Belum lagi tumbuhannya, belum lagi hewannya, belum kekayaannya, belum mungkin ada goib-goib demit-demit setannya. Ini di dalam Indonesia ini yang kok ngomongin goib demit kesini lagi? Makanya agak geser ke sini. Kan banyak, maksudnya itu tanggung jawab gede, Pak. Jadi ini menurut saya ini bukan sekedar pesta. Ya itu kan buat kamu bukan pesta, tapi buat kalian ini bisa jadi ini pesta. Kok bisa gitu, Mas Tagib? Buat apa? Buat vendor. Ya siapa saja. Ada yang mau pesta, pancaan. Tapi makanya saya juga heran sebagai anak muda gitu ya. Gimana maksudnya? Maksudnya kan sebenarnya Indonesia ini tidak asing sebenarnya kan dengan peran pemuda dari dalam dulu juga gitu ya, makanya ada Sumpah Pemuda. Kan Sumpah Pemuda juga pemuda misalnya. Betul. Terus tokoh-tokoh pergerakan nasional kita juga anak muda, Soekarno, Syahrir ya. Syahrir tidak dalam tanda kutip. Syahrir yang asli maksudnya. Ada yang memalsukan sebagai Syahrir. Ada yang memirip-miripkan masalahnya. Sebut saja si A. Itu kan anak muda semua gitu loh. Dan semuanya ya isi going aja biasa-biasa saja gitu loh. Kenapa sekarang seolah terjadi semacam glorifikasi gitu loh. Anak muda itu pun konteksnya hanya sekedar usia gitu loh. Bukan semangatnya, bukan karyanya, bukan karakteristik yang itu harusnya lebih muncul gitu loh. Lebih dari sekedar usianya. Menurut kamu kenapa? Ya mungkin itu juga bagian dari salah kita semua juga ya, menganggap kita bahwa enggak lah kok. enggak ya. Kita nggak harus dong. Kita anak muda, nggak anak kecampur muda sama aja yang kok diem aja gitu Berarti anak muda yang salah. Itulah yang Kita kan salah. menarik ya, maksudnya kalau Mas Yogi bilang diem aja, masa iya sih sebenarnya anak mudanya diem aja? Kayaknya Sebenarnya enggak juga ya. enggak diem. juga, tapi mungkin kurang keras ngomong aja kita ini. Artinya gini, menurutku anak muda punya peran penting dalam etapa sejarah bangsa, yes. Dalam setiap perjalanan itu, perjalanan pertama kita menumbuhkan kesadaran tentang bangsa Indonesia, itu anak muda. Kemudian bicara tentang reformasi, itu anak muda. Hari ini juga bicara anak muda, tapi gagasannya ini apa yang mempersatukan kita gitu, tentang anak muda ini, ide progresif apa yang kita bangun secara yang kolektif. kamu bilang belum ada kan? Yang aku pikirkan ini belum tertutup dengan gimmick yang selama Belum ini muncul. diglorifikasi. Kalau begitu apa yang harus diluruskan menurut Seno? Ya. Bahwa anak muda ini bukan sekedar ya pokoknya dimunculkan sebagai potensi untuk kemenangan salah satu paslon, potensi untuk kemenangan partai politik, bukan lagi sekedar angka sebagai pemilih pemula dan sebagainya. Tapi anak muda punya peranan aktif. Apa yang harus diluruskan? Ya, makanya program ngelantur-ngelantur gini penting ya. Untuk meluruskan yang begini-begini. Berarti kita harus makin ngelantur, makin lurus. Makin ngelantur, makin lurus. Dari awal sudah ada lanturan kita bang lurus. Gitu ya. Karena harusnya kan mustaqim. Iya. Gini, menurutku anak muda kita sepakat harus jadi subjek tidak sebagai objek. Artinya ini bukan komoditas, tapi dia punya peran, dia harus ikut serta berkontribusi dan seterusnya. Nah, bagaimana membedakan subjek dan objek ini menurutku? Membedakannya simpel. Ada tidak bagi anak muda ini ruang untuk dia bisa berbicara? Satu. Dua, ada tidak dia dalam berbicara itu ruang untuk mengubah atau turut serta memberikan peran terhadap kebijakan. Nah, caranya bagaimana entry point-nya? Dia bisa ruang untuk bicara, dia ada ruang untuk mengkritik, dia ada ruang untuk tidak sepakat, dia ada ruang untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Itu yang membedakan subjek dan objek. Kalau objek,
ya udah nggak ngapa-ngapain tuh, ruang tampilin untuk aja. berbicara, ruang untuk berpendapat, ruang untuk menggugat. Yes. Rasanya di era sekarang nggak kurang-kurang. Betul. Sosmed tersedia mau ngomong apa aja. Betul. Tapi yang rame tek Ya makanya itu artinya dalam konteks Kenapa? Konteks mengisi ruang itu hari ini kita perlu mendorong adanya Artinya bukan ruang-ruang lingkungannya itu. yang membuat anak muda tidak bisa bergerak, jangan-jangan memang anak mudanya yang Makanya aku lebih bilang tadi suka mungkin rebahan. mungkin salah kita juga itu ya untuk kita Kamu kurang lah, keras aku nggak bicara ikut itu loh. Iya. Kita kurang keras untuk ngajak teman-teman ini wah ini nggak kurang seperti keras ini. atau gitu. gini, karena kan kalau kita ngobrol di ruang-ruang diskusi yang memang isinya anak-anak muda semua, bukan berarti tidak ada rasa kepedulian itu. Betul. Tapi apa ya, Sen? Karena sudah hopeless begitu, sudah kayak masa kehilangan harapan. Atau nggak terlena, terlena, juga ada nggak ya, nyampe mungkin. itu ke Ketersediaan kamu teknologi. gitu? Iya. Oke, sekarang kita ngomong generasi. Gen Z ini dalam berbagai macam dialog publik tentang politik Gen Z dan lain sebagainya. Ini kan framingnya adalah Gen Z ini anak yang melek digital. Dia kemudian paham tentang dunia digitalisasi. Melek digital itu namanya bangun tidur langsung lihat HP. Kalau itu mau tidur itu dalam HP ya. Melek langsung HP. Lahir merocot ke dunia gitu langsung ada notif gitu. Itu Gen Z. Padahal yang dibutuhkan adalah ekspresinya kan. Yes, betul. Ya kan? Isinya bukan Isinya. Kontennya, bukan Kontennya, hanya apa sih anak muda itu fasilitasnya. bisa. Dan Nah, itu nggak ada kan? hari ini itu Nggak muncul. Nggak kurang muncul itu. Mungkin ada. Aku masih punya optimisme. Gini. Gimana cara menjelaskan kita? Hari ini kalau kita ngomong tentang politik anak muda, tidak semua anak muda yang aktif dalam politik itu memang masuk dalam politik praktis. Aku tahu. Banyak teman-teman yang membuat movement, banyak teman-teman yang punya kesadaran untuk melakukan sesuatu untuk lingkungannya. Banyak teman-teman yang menyuarakan tentang misalnya isu civil rights, isu tentang lingkungan, isu tentang geopolitik dan lain sebagainya di dunia maya. Tapi memang mereka tidak terlibat secara langsung misalnya di dalam politik. Mereka terlibat di dalam isu-isu. Karena di isu itu mereka merasa nyaman, mereka merasa itu dekat dengan mereka menguasai itu. Aku pun sama dulu, sebelum masuk ke politik praktis, cara entry pointku adalah melalui isu. Dan isu itu tentang pendidikan, sekolah gratis waktu itu. Dan nggak ada yang salah dong. Kamu di Surabaya Di bikin. Surabaya bikin aliansi pelajar dan lain sebagainya. Entry pointku di situ. Nah, mungkin Ngomong-ngomong suratnya dibalas nggak sama Pak Jokowi itu? Yang Waktu itu. ribuan-ribuan Ya kan itu. kamu bikin surat ke Pak Jokowi. nggak dibales. Sampai sekarang belum dibales juga. Apalagi sekarang Coba kayaknya. sekarang mau ngomong apa ke Pak Jokowi? Pak, balas dong Pak. Pak, surat saya ada 33.000 Pak Jokowi kemarin dulu itu sama teman-teman. Belum dibales Pak, balas satu dong. Mungkin lewat Gus Kim nanti. Giliran dibalas, oke, kamu ketemu saya. Besok kamu geser ke tengah ya. Ampun. Jawabannya gitu kan sekarang. Enggak, artinya gini. Kembali ke yang tadi. Ya. Gitu ya. Nah, Sambil mikir nih, kalau beneran gimana? Kalau beneran Emang dia bersurat beneran ke Jokowi. iya. kan sekian tahun yang lalu. Pertanyaannya suratnya nyampe apa enggak kan itu. Sebagai orang istana, Suka banyak yang nggak nyampe gitu ya? Nah, iya. Karena aku pernah punya pengalaman seperti itu. Nyampe ternyata nyampenya ke orang lain gitu. padahal dia lingkaran istana. Ya kan? Nah, betul, dia bikin gerakan soal sekolah Iya, gratis iya, itu. iya. Dan bersurat ke Jokowi. Betul. Kan? Ada berapa surat waktu itu? 33.130. Ke soal bergeser tadi. Kan kalau bergeser ke tengah sama-sama anak muda gitu loh. Kenapa ampun-ampunan ini deh? Kenapa ada Loh, keluar kata ampun? Kan saya mengirim surat itu tahun 2017. Nah, 2019 aku dukung Pak Jokowi kok. masih ya, masih. Aku dukung. Artinya meskipun tidak dibalas suratnya, tetap dukung. tidak perlu disuruh ke tengah, aku dukung beliau. Sekarang enggak? Sekarang kan masih? Gitu. Loh, kita dukung beliau sebagai presiden. Oke. Sebagai presiden. Tapi masalah pilihan politik kan bebas, Pak. Iya, gitu. Nah, makanya aku merasa saat bicara tentang Gen Z dan anak muda, mungkin ekspresi politiknya belum diekspresikan di ruang politik praktis. Oke, Sana ini agak sedikit serius ini. Oke. Tadi serius Oh, kita. tadi serius ya? Iya. Baru opening. Oh, tadi baru opening ya? Iya. Enggak, tadi kan satu ketika saya tanya anak muda ini dalam konteks politik apakah hanya gimmick ya? Etalase aja, misalnya eksploitasi aja. Terus apakah memang itu adalah bentuk akomodasi? Kau bilang lebih banyak lip service atau eksploitasi. Nah, kedua, dalam konteks subjek dan objek, dalam konteks politik kita hari ini, praktis ya, itu kamu melihat anak muda ini hanya sekedar objek atau menjadi subjek? Ya,
Oke, menurutku mulai banyak teman-teman muda yang mendapatkan ruang di politik. Kita lihat kalau di caleg-caleg hari ini, di berbagai macam partai politik, ini nggak usah bicara pilpres dulu ya, di caleg, di kepala daerah, ini semakin banyak teman-teman muda yang tertarik untuk masuk ruang politik. Mungkin gelombangnya baru tercipta ya 5 tahunan terakhir lah, ini yang mulai tertarik masuk parpol, mulai tertarik nyalek dan seterusnya. Maka mengujinya ini nggak bisa sekarang sebenarnya, tapi mungkin setelah 2024 di mana mereka semua sudah semakin settle secara kekuatan dan jaringan politik. Kemudian di pemilu 2024 juga semakin banyak lagi yang nyalek anak-anak muda ini, bagaimana cara dia untuk mendapatkan kekuasaan dan mengelola itu. Maka menurutku ujian sejatinya bukan sekarang. Hari ini masih dalam bentuk testing gitu ya. Dan kita melihat apa yang terjadi di TikTok dengan kemudahan teknologi dan lain sebagainya, ini semua bentuk ujian. Maka ujian ini harus dijawab, dan jawabannya adalah pasca 14 Februari. Aku rasa itu. Apakah ada anak-anak muda yang mengisi parlemen? Menurut saya poinnya bukan itu ya. Ketika anak muda dia nyalek, itu pun saya tidak melihat belum tentu jadi subjek. Betul. Jangan-jangan jadi objek aja. Ya, Partai menjadikan dia aja ya? Iya, Betul. partai menjadikan dia caleg karena dia objek untuk menarik Makanya itu. suara dari anak-anak muda itu. Makanya aku bilang tergantung cara dia untuk mendapat atau menggain kekuasaan politiknya itu. Kalau itu didapatkan misalnya dengan jaringan keluarganya, melalui proteksi jaringan Siapa dia orang masuk? terdekatnya. Kan banyak caleg-caleg yang keluarganya juga keluarga politisi. Kan bicara caleg. Itu nih tadi kita. yang aku mau tanya. Ketika kabar baik bahwa ada angka yang melonjak anak-anak muda masuk ke politik praktis, Iya. ya kan? Nah, poinnya kan ada yang lebih itu. Apakah mereka memang terpanggil secara alami karena memang ada kebutuhan Atau karena privilege? Atau legacy. atau ya, tadi karena memang meneruskan. meneruskan keluarganya, ya kan? Keluarga itu kan bisa bapak, ibu, dan paman, paman, tante, biar lengkap lah. Atau semuanya Atau ya? semuanya Nenek, gitu. iya. Nah, yang mana gitu? Nah, itu benar yang mungkin baru diuji nanti setelah 2024 ya, menurutku. 24 seperti apa, lihat konfigurasinya, apakah ini masih bagian dari turunan politik, ya, atau memang dia masuk karena panggilan organik. Nah, ini kan kita belum ketemu. Nah, Seno ini kita doakan mudah-mudahan masuk. Tapi ngomong bukan keluarga politisi kan? Bukan. Benar. Nggak punya Ayah, nggak ada yang politisi. Paman, nggak ada yang jadi hakim. Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin sedang merencanakan pernikahan. Kenapa nanya paman hakim sih? Ya enggak nanya aja. Kan Kan paman ada itu hakim, bisa. ada dokter. Nah, iya, kenapa Dia kan hakim? profesi. Ada berucut aja. Pak. Tapi kan belum sekarang. Lurus ini. Ini bahaya loh. Terlalu menjuri ini orang istana udah mulai belok ke sini. Istana Kompas ini. Mulai balik ya? Mulai balik, mulai sadar dia. Ternyata It's up. kehidupan di sana menjemukan. Iya, iya. Iya, Oke. artinya kan tadi kan kamu bilang banyak anak muda, memang ada beberapa anak muda yang nyalek dan beberapa jadi karena ternyata pas usut penyusut, oh bapaknya udah duluan, jadi elit partai A. Oh ternyata ada pamannya udah duluan misalnya, jadi elit di partai A segala macam bla bla bla. Nah terus bagaimana kamu melihat misalnya orang-orang model yang mungkin mirip kayak kamu gitu ya, nggak punya privilege, misalnya nggak punya darah biru, partai politik tertentu gitu loh, nggak punya dekengan pusat, karena bilang itu berpeluang misalnya untuk lolos gitu. Ya pasti berpeluang. Artinya di berbagai daerah di 2019 pun itu juga sudah mulai banyak yang meskipun belum banyak banget gitu ya, tapi mulai bermunculan. Dulu kalau nggak salah Mas Arifin kan pernah kesini juga, Bupati Trenggalek, ada bupati lain-lain lagi yang memang bukan dari keluarga politisi elit, dan itu mulai banyak. 2024 kayaknya bakal tambah banyak karena gelombangnya begitu. Ibin bapaknya politisi itu. Tapi level ini kan kalau nggak salah level kecamatan atau apa itu waktu itu. Kalau gitu menurutmu gini lah, kalau kita kan tadi sudah mengelaborasi apa sih motivasi terus situasi anak muda, menurutku kita sudah mulai bergeser. Bergeser ke bagaimana kamu sebagai anak muda, kita sebut kamu mewakili anak muda minimal di lingkaran kamu lah. Yang melihat pemilu yang sekarang sudah berjalan. Nah, ya kan pemilu berjalan itu kan maunya kita kan netral, itu kan Wapres sudah mengatakan jangan sekedar slogan. Karena memang sudah menjadi catatan selalu akan ada potensi-potensi kecurangan yang dimanfaatkan oleh orang tertentu. Kita nggak tidak melulu menyebut incumbent. Tapi peluang itu ada. Anak muda mau pemilu seperti apa? Ya, kalau anak muda Gen Z bicara politik, itu menurutku perlu satu role model atau keteladanan politik. Dia misalnya melihat politik itu buruk, kotor, tidak baik. Kenapa? Karena contohnya tidak baik.
dia jadi antipati. Trust-nya hilang. Trust-nya hilang gitu. Karena role modelnya kemudian tidak menampilkan atau mencerminkan hal-hal yang diharapkan dari politik. Nah, sama halnya dengan masalah netralitas itu tadi yang disampaikan. Butuh ada role model. Dan siapa role model tertinggi di negeri ini hari ini? Ya adalah presiden. Menurutmu sudah jadi role model atau belum? Ya makanya kan kita menunggu. Ini hari ini kan masih nunggu. Jadi belum kelihatan. Masih hari kedua kampanye. Nah, artinya kita melihat dalam perjalanan ini konteksnya, maka role model utamanya adalah presiden. Kalau presiden bisa menjadi teladan bahwa akan netral, tidak menggunakan akses proteksi kekuasaan yang dimiliki, apapun itu yang melekat di dalam diri presiden, untuk kemenangan calon siapapun itu. Kita tahu ya, dulu Presiden Jokowi itu dari PDI Perjuangan. Sekarang udah nggak dari PDI? Nah, dulu kan dari PDI, setahu saya gitu ya. Dua kali maju dari PDI Perjuangan. Sekarang masih kan? Hari ini ya harusnya kan secara KTA masih. Tapi kan kalau masalah kader partai itu kan tidak sekedar KTA. Tapi ada prinsip nilai dan itu yang kemudian terjadi. Belum bicara hati nih. Nah, itu yang bisa menjawab presiden sendiri. Gitu. Nah, itu makanya butuh keteladanan itu. Nah, kalau teladan itu diberikan oleh pucuk pimpinan, yang lain akan mengikuti. Apakah yang disampaikan berulang-ulang oleh seorang Presiden Jokowi bahwa harus netral, ASN, saya minta semua netral itu belum cukup untuk menyebut ada keteladanan dari seorang Jokowi? Ya, keteladanan itu buat saya harus juga satu kepaduan dengan action yang dilakukan. Artinya kita akan melihat itu semua. Karena anak muda itu kan sudah, kalau dibilang banyak yang apatis terhadap politik, antipati. Ya karena tidak ingin menguji hanya dari perkataannya, tapi bagaimana dalam prosesnya itu bisa istiqomah, bisa konsisten. Dan itu yang saya rasa diharapkan dari semuanya. Kalau sejauh ini, oleh yang saya lihat, Presiden sudah netral belum? Ya, saya masih percaya Presiden netral. Artinya begitu. Meskipun hari ini kita tahu putra dari Pak Jokowi juga adalah salah satu kontestan. Ada Mas Gibran. Mewakili anak muda loh itu. Yang itu secara biologis muda. Tapi makanya saya berulang kali bilang, kalau memang menjadi representasi anak muda, representasi itu kan dua tipe, Mas. Representasi substantif dan representasi simbolik. Secara simbolik memang anak muda, kita akui Mas Gibran anak muda. Tapi kalau mau masuk di dalam representasi substantif, caranya bagaimana untuk memperoleh legitimasi itu? Ya harus diuji melalui gagasan dong, melalui pertemuan dengan sesama anak muda. Tidak harus dengan orang per orang, tapi misalnya di kampus-kampus yang sudah banyak melakukan adu gagasan. Forum dialogis itu harus banyak. Kompas kan pernah bikin juga beberapa kali itu adu gagasan. Ya kita menunggu. Artinya anak muda ingin melihat sejauh mana sih dapat mewakili anak muda. Caranya bagaimana? Kalau sekedar dari blegreknya saja, dari dohirnya saja, ya siapapun dari sekian juta anak muda itu adalah wakil anak muda. Tapi apakah begitu dalam logika pilpres? Tapi kan hanya satu yang anak presiden. Nah, itu juga satu variabel lain gitu ya. Selain anak muda, beliau juga anak presiden. Kita harus melihat itu. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana ada proses di MK dan lain sebagainya yang itu menjadi mewarnai entry point itu. Nah, makanya kita menunggu bagaimana sih pandangannya Mas Gibran. Anak muda juga pengen dong mendengarkan itu. Karena cara mengujinya gimana lagi hari ini kalau tidak dengan melalui dialog. Kan udah dibilang, respon Mas Gibran gimana? Diemin aja. Iya. Ya kan itu kurang ya? Berarti kurang ngelantur di sini. Ditanya, ya udah diemin aja. Gitu. Itu belum ya, itu belum jadi sikap. Belum. Saya rasa sikapnya Jadi sebagai anak muda kamu belum melihat gagasan apa yang akan dibawa atau diusung oleh Gibran yang notabene adalah capres yang selama ini dianggap mewakili anak muda secara itu. simbolik kata dia. Ya dalam monolog misalnya dalam deklarasi Mas Gibran memang sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok pikiran. Tetapi kan tidak bisa hanya dengan seperti itu. Itu kan di situasi masa yang mana semuanya pendukung semua. Kita harus berada di situasi akademis atau situasi publik yang lebih luas. Ya, itu culture anak muda Indonesia. Pada saat dulu Sumpah Pemuda ya juga begitu. Pada saat reformasi juga begitu. Pada saat kemerdekaan Indonesia kita berdialektika ya juga setahu saya begitu. Caranya adalah dengan dialog. Maka saya percaya kalau Mas Gibran masih muda, ya saya percaya akan bisa datang ke dialog-dialog semacam itu. Saya rasa tidak ada salahnya. Dan harusnya bisa kan, karena punya potensi. Paling tidak
kepala daerah kan dia Betul, sekarang. makanya. Kepala daerah. Jadi why not gitu. Oh, Saya rasa berarti soal harus waktu begitu. aja mungkin. Soal waktu. Semoga soal waktu. Kepala daerah dan kepala daerah dianggap berhasil katanya. Kata siapa? Ya, ada lah yang bilang. Begitu ya. Sebut aja dong. Ini kan udah terbuka. Paling Spill tidak aja kalau kata tidak anak jadi muda. tuan rumah U17. Iya. Itu keberhasilan Iya. bagi PSSI. Maksudnya Erick Thohir. Harusnya itu. Hanya maksudnya Erick Thohir. Tapi saya Ya, kita dengar anak muda. Saya belum Kita bilang pengen secara lihat detail anak loh. muda sama Ini- anak muda ngobrol gitu. Kalau misalnya kita oke lah berharap presiden sebagai yang di puncak pemerintahan. Iya. Tapi kalau boleh minta, kan mintalah maka engkau akan menerima. Kalau misalnya iya. kita ngomong gitu kan Iya, nggak dikasih tuh. Iya, iya. Jangan-jangan cuma dikasih sekedar ya udah tadi diemin aja atau saya netral. Kalau kita bisa minta sikap kayak gimana yang sebenarnya diinginkan sama anak muda terlihat benar secara jelas dari seorang presiden dan gagasan seperti apa yang diharapkan dari anak presiden yang sekarang juga jadi cawapres. Ya saya nggak tahu harus berharap apa dari Mas Gibran. Karena sebenarnya ya harusnya beliau yang menawarkan. Kan beliau yang kemudian mencalonkan sebagai wapres. Artinya ya beliau yang harus menawarkan ke kami. Anak Gen Z, Mbak Nitya, itu adalah generasi yang betul-betul repot sebenarnya. Artinya dia punya multiple burden. Secara usia, secara pribadi, dia memang punya ambisi, punya kehendak untuk mencapai cita-citanya, karir akademiknya, karir profesionalnya, jenjang ini ada tuntutan itu dari dalam dirinya. Di saat yang sama, dia dituntut orang tuanya untuk segera lulus sekolah, segera lulus kuliah, bayarnya mahal segala macam. Padahal pada saat setelah lulus, juga nggak clear juga gimana nih dia mau natap masa depan itu, mau kerja apa, segala macam. Mayoritas Gen Z seperti itu. Artinya, generasi ini menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Di tengah situasi geopolitik global yang hari ini terjadi, lapangan kerja semakin ya kompetitif, kemudian Indonesia emas segala macam itu banyak harapan dari banyak orang, bonus demografi di depan mata, ada ketidakpastian. Nah, tantangan anak muda ini harus dijawab oleh calon pemimpin, siapapun itu yang kemudian menawarkan diri, mempropos menjadi calon pemimpin. Mas Ganjar harus menjawab pertanyaan itu melalui kemudian saat diskusi publik. Pak Anies harus menjawab pertanyaan itu. Pak Prabowo dan Mas Gibran harus menjawab itu. Apalagi Mas Gibran yang mewakili anak muda. Simbolik itu. Harusnya Mas Gibran itu yang paling bisa menjawab itu karena yang memang benar-benar anak muda. Harusnya harapan saya secara ideal harusnya bisa menjawab karena harusnya paling merasakan. Saya nggak ngerti apakah Mas Gibran pernah nggak merasakan seperti anak-anak muda Yang gimana nih? yang sulit nyari kerja, yang kemudian kuliah itu harus bayar mahal. Tapi kan Mas Gibran kan memulai juga sebagai wira swasta, memulai dari nol juga. Kalau berarti pernah merasakan. Kalau pernah merasakan harusnya bisa datang dan memberikan tawaran. Gitu. Jadi saya rasa harusnya itu disiapkan untuk dipropos Yang kepada susah anak-anak nyari muda. kerja itu bukan Gibran tapi adiknya Kaisang. Makanya dia jadi ketua umum partai. Ini guyon. Tapi di karena susah nyari kerja. Makanya jadi ketua umum partai gitu loh. Kan ketua umum partai bukan pekerjaan. Iya. Bukan pekerjaan, itu pengabdian. Itu nih Penuh waktu ya. Jangan selalu yang curiga suzon sama orang ya. tua anak muda itu. Mohon maaf aku Pengabdian suzon. itu pengabdian. Itu pengabdian, bukan Oke, pekerjaan. Itu. Oke, Jadi buat aku tantangan terberatnya atau bebannya itu sebenarnya di Mas Gibran paling gede karena satu-satunya yang paling muda. Itu menurut. Secara usia. Secara usia. Dan secara pasangan juga paling muda. Lagi-lagi menurut Kaisang, kalau Pak Prabowo sama Ditambahin, dibagi dua itu paling muda. Iya, bentuk. Kalau ini narasi benar gimmick. kutipannya dari Kaisang. Iya. Seberapa besar kebutuhan anak-anak muda untuk melihat tadi di ruang-ruang publik? Iya. Kan biasanya selain yang resmi dari KPU kan sudah banyak tuh debat-debat adu gagasan segala macam Iya. gitu kan. Tapi dibanding pasangan yang lain kan paling ini sudah banyak dibahas loh Ya. untuk menginginkan bicara itu. Ya sering. Terus pemilu ini ngapain kalau nggak bicara kita? Saya kira pemilu ini adalah ajang untuk bicara. Kalau ajang bekerja itu waktu udah dilantik nanti. Bicara, nanti biar rakyat menilai, lihat hasil pekerjaan. Itu nanti waktu dilantik, Pak.
Kalau sekarang pemilu ini memang adu bicara. Untuk meyakinkan pemilih. Meyakinkan orang. Sekaligus Iya, pengen tahu dong. saya ini siapa gitu. Saya ini siapa, teman saya siapa, saya ini membawa gagasan apa, saya menjanjikan apa. Ya memang ini waktunya. Ya pertanyaannya kan mungkin Gibran nggak merasa perlu meyakinkan banyak orang. Karena orang udah tahu. Karena orang udah yakin. Mungkin harus disiapin proposal, bukan cuma sekedar janji gitu kali ya. Iya. Proposal big idea-nya sama Ya, gimana. proposal Bisa juga apapun bentuknya lah. Tetap harus itu disampaikan, boleh. Tetap intinya harus gitu. disampaikan, masa didiem-diemin aja suruh Cenayang baca gitu kan, sendiri. kirain cenayang. Seno, Kalau isi penasaran. hati Kita gitu. masih penasaran. Dia kan, wah bicaranya oke lah ya. Struktur. Awal kamu bisa connect sama partai itu gimana ceritanya? Iya, jadi aku masuk partai itu 2020. Oke. Itu setelah aku lulus SMA setahun. Setahun. Sebelumnya aku tahun 2017 itu bikin aliansi pelajar Surabaya. Itu SMA. SMA kelas 1. SMP bikin surat. Jadi setahun sebelumnya bikin gerakan surat yang tadi. Terus bikin aliansi pelajar waktu SMA. Kita protes kebijakan tentang sekolah gratis yang mau dihapus. Ngumpulkan ketua OSIS pelajar dari se-Surabaya. Bikin aliansi pelajar itu yang sampai hari ini masih ada. Ketuanya masih anak SMA dan harus anak SMA. Nggak boleh yang bukan pelajar. Dan aku Jadi itu berproses di kira-kira situ. persatuan OSIS gitu lah ya? Atau bukan? Sama nih Mas. Nggak hanya OSIS, ada macam-macam. Levelnya pelajar top. Secara besar aku sama. Aku SMP juga udah nulis surat sebenarnya. Ke siapa? Sering nulis surat. Surat izin gak masuk sekolah. Izin bolos ya. Izin sakit. Tapi ini aku pengen denger cerita, kita pengen denger ceritanya. Aku juga pengen denger ceritanya. Koneksi ke kan gerakan dia sudah Iya, iya, dimulai. iya. Social movement, oke. Tapi kemudian memutuskan untuk kemudian masuk Ke partai. Pasti dia punya gitu ya. alasan. Kan? Betul, Kita betul. pengen tahu alasanmu apa? Nah, interaksiku dengan banyak orang itu terjadi pada periode waktu itu. Jadi maksudnya waktu itu kan banyak bicara tentang pelajar, bicara tentang anak muda. Otomatis ketemu dong dengan stakeholders, ada wali kota lah, ada Dewan Pendidikan, ada DPRD, DPR RI. Nah, ketemulah dengan banyak jenis manusia pada waktu itu dan berinteraksi dengan mereka, berdialektika, lulus SMA. Lulus SMA, aku berada pada fase mikir nih, ini aku akan di kampus ini masuk ke organisasi kampus, masuk BEM, masuk ke OKP atau apa. Nah, hari itu datang banyak sekali tawaran sebenarnya dari partai-partai politik. Jadi banyak yang membuka untuk masuk di sini. Aku memutuskan untuk cari partai politik yang satu sesuai dengan hatiku, yang paling cocok dengan pemikiranku, dengan platform dan lain sebagainya. Partainya ya, bukan orangnya ya, partainya gitu, organisasinya. Kedua, yang memberikan aku ruang berproses dari yang paling kecil, dari yang paling rendah. Gitu. Jadi kalau ada yang nawarin di DPD, DPP, DPC gitu ya, aku cari yang di DPC nih, yang di tingkatan kota itu, tingkatan paling rendah kota dulu lah yang ya. paling rendah karena Anak aku pengen tangga belajar. paling bawah lah ya. Paling bawah karena pengen belajar. Ini pesan Gitu. oh enggak semangat. Iya, Siapa ini semangat pesannya ini, gitu. Semangat kita ini Kita gitu. ini Pengen giliran paling bawah proses Paling bawah. kenceng-kenceng ini. Justru kalau nggak mau langsung. Itu nah ternyata yang nawarin aku di posisi yang kemudian paling berproses itu adalah Mas Ipin yang kapan hari ke sini. Beliau waktu itu ketua Taruna Merah Putih Ya, Jawa ya. Timur, saya partai. Nah, dia minta untuk aku menjadi ketua Taruna Merah Putih Surabaya. Saya partai PDI Perjuangan. Ya, ya. Aku ambil itu. Dan hingga hari ini pun statusku ini ketua saya partai PDI Perjuangan Surabaya. Kayak bisa dikatakan sekarang ini kadernya Ipin. Ya juniornya Ipin. Juniornya. Sama-sama UNER kan? Sama-sama UNER, tapi ya satu beliau kan sempat di kampus lain juga. Iya, waktu iya. itu. S2-nya dia di UNER ya. S2-nya yang di UNER gitu. Jadi pertemuanku berproses dari itu dan itu yang membuat aku bertemu dengan lebih banyak elit Lalu politik. akhir-akhir ini kenapa sering muncul menyampaikan pesan-pesan pasangan Ganjar Mahfud? Ya, hari ini aku muncul jadi juru bicara. Banyak orang yang bertanya, "Wah, ini koneksinya dari siapa? Kok bisa jadi juru bicara Mas Ganjar?" Sebenarnya panjang juga. Jadi pasca masuk ke partai itu, aku ditugaskan menjadi juru bicara di tim pemenangannya calon wali kota Surabaya, Mas Eri dari Caji. Waktu itu di Surabaya, PDI Perjuangan satu-satunya, aku jadi juru bicara, baru lulus SMA, langsung jadi juru bicara di TV segala macam. Nah, ternyata aku dianggap mungkin pada waktu itu ya cukup baik lah menyampaikan segala macam. Akhirnya itu ditangkap oleh partai dan hari ini aku ditugaskan jadi juru bicara. Jadi prosesnya ya nggak 1 hari, 2 hari, 3 tahun
4 tahun ini 5 tahun lebih. Jadi lah, kurang bukan, lebih. kalau boleh ini bukan sekedar karena Bukan ada privilege ya. bukan karena ada Caipin atau apa, tapi lebih karena ideologis ya. Ideologis dan ya karena memang ada slot yang memang kosong untuk ditempati di sayap partai pada waktu itu, sehingga aku ditugaskan untuk berada di situ. Ya sudah, aku ikuti prosesnya. Lulus SMA udah jadi juru bicara partai. Kamu lulus SMA ngapain itu? Aku lulus SMA waktu itu ditukar sama domba. Disuruh berproses di luar katanya. Tentang privilege nih, privilege. Aku pengen ngomong. Iya. Nggak ada salahnya kok orang punya privilege. Oke-oke aja kan? Oke, saya tidak pernah punya masalah dengan privilege karena orang tidak bisa memilih. Iya dong. Dia lahir dari mana, dia lahir sebagai Dan anak privilege siapa. tidak menjamin kesuksesan Dan seseorang. tidak menjamin, sebenarnya. tidak menjamin juga gitu ya. Dia bisa punya segalanya, dia bisa punya akses, tapi kalau tidak bisa mengelola dan berproses di situ ya sama aja bohong. Tapi privilege kan zaman sekarang dianggap sebagai satu kata yang negatif, dianggap sebagai apa? Shortcut, dianggap betul. sebagai tidak perlu mengikuti proses yang kamu lakukan. Iya betul. Nah, masalahnya bukan pada privilege-nya, tapi pada caranya. Cara inilah yang menentukan. Apakah anak seorang wali kota tidak boleh bermimpi jadi wali kota? Boleh. Iya boleh. Anak dokter nggak boleh jadi dokter, ya boleh-boleh aja. Tapi kan ada prosesnya gitu. Ada caranya. Dia belajar jadi, misalnya ini dia pengen, ibaratnya orang pengen S2. Ya dia harus SD dulu dong. Setelah SD, SMP, setelah SMP, SMA. SMA S1, setelah S1 skripsi baru S2 diambil. Nggak bisa setelah misalnya hanya karena ayahnya seorang profesor, dia habis SD langsung ke S2. Ini nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh. Ada prosesnya. Gitu. Akselerasi itu nggak boleh itu. Apalagi Kecepatan. akselerasi jabatan ya. Iya. nggak Siapa boleh. sih yang akselerasi jabatan? Enggak, aku cuma ngomong dong. Kirain punya contoh, kirain. Iya benar juga. Privilege artinya nggak ada isu. Nggak ada isu. Biasa aja. Nggak masalah. Tapi bagaimana orang itu ya kan menjalani proses Privilege-nya dengan baik, diapakan, dia ngapain privilege ini. Artinya memaknai privilege itu dengan baik. Betul. Memikirkan meritokrasi. Yes. Akan terobati nggak kalau orang-orang yang punya privilege itu kemudian ibaratnya impact-nya jadi double karena dia tidak mengikuti proses secara keseluruhan, jadinya impact-nya ya udah 2 kali lipat dong. Itu akan mengobati nggak rasa kecewanya orang-orang yang non privilege tadi Ya. karena di skip prosesnya? Sanksi sosial itu pasti terjadi kalau bicara tentang menggunakan privilege dengan cara-cara yang tidak meritokratis. Sanksi sosial pasti terjadi. Tapi persoalannya gini sekarang, kayak aku misalnya, apakah saya dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman di ruangan ini, saya kira kita punya privilege dalam versi masing-masing. Iya. Bisa sekolah SD, bisa SMP, bisa SMA, sampai mengenyam ke perguruan tinggi, ini bentuk privilege juga. Tapi apakah kita menggunakan privilege itu untuk cara-cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak baik? Saya kira enggak. Nah, kalau ada yang menggunakan cara itu, ibaratnya gini, anak Gen Z hari ini, itu mau ngelamar kerjaan, dipotong dengan orang yang punya koneksi orang dalam, ordal. Ya sanksi sosialnya ada, Pak. Sampai kapanpun, apakah itu mengobati rasa sakit hati orang yang ngantri sekian banyak ini? Paling tidak dipersepsi jadi gunjingan. Jadi gunjingan. Jadi aku rasa apapun itu saat ada orang-orang Apalagi ketika dia akan tidak jadi sanksi kompeten. sosial. Betul. Apalagi tidak. Kita harus luruskan bahwa kompetensi itu nomor 1 dong. Betul. Oh iya, Ya kan? iya. Artinya itu harus dilakukan oleh individu masing-masing. Ya, itu harus terlepas Jadi dari harus melawan stigma generasi rebahan, harus melawan stigma yang sering diam. Ini terbukti. Iya. Setuju nggak, Kim? Generasi mahasiswa sekarang di kampus-kampus lebih sepi ketimbang era-era dia di tahun 98. Betul. Sekarang hampir tidak ada satupun isu nasional yang direspon oleh kampus. Mahasiswa. Ya bisa jadi karena sistem SKS-nya lebih ketat, harus cepat lulus. Ya, Tapi lebih menurutku mahal. sejarah pergerakan bangsa itu, di mana ada mahasiswa bergerak itu harusnya nggak jadi alasan. Iya, Setiap orang punya logika sesuai dengan zamannya masing-masing. Betul. Ya kan? Artinya nggak bisa itu era sekarang menjadikan alasan ya karena kami kan serba ada, serba instan. Instan itu dalam arti semua disediakan dan sebagainya. Sehingga nggak butuh deh kami social movement kami dalam bentuk digital. Nggak Oke, bisa. itu tapi kan tetap aja harus ada gerakan. Ya. Mengakui nggak Anda sebagai bagian dari masyarakat sekarang? Saya mengakui bahwa itu terjadi, menjangkit Ya. gitu ya. Tapi saya coba terus-menerus mencoba membangun dialog dengan teman-teman. Salah satu hal yang saya sampaikan misalnya adalah tentang ada alasan trauma politik gitu ya. Oh, anak-anak muda itu antipati, trauma politik itu udah terlalu kotor, mengecewakan kita dan Hilang rasa seterusnya. percayanya tadi. Distrust gitu ya dengan politik.
Aku tuh sampai kadang mencoba untuk langsung mengkontras pemikiran teman-teman ini di dialog itu. Sebenarnya kita ini traumakan apa gitu. Coba kita compare dengan generasinya Gus Gem misalnya, tahun 98. Iya. Orang ngomong politik aja, itu ya, itu bisa dipenjara. Oh iya. Orang ngomong politik bisa dikriminalisasi. Orang ngomong politik bisa diculik segala macam. Nah, setelah keluar penjara, ngomong politik lagi buktinya, nggak ada trauma. Agak melipir-melipir nih. Ini agak mulai-mulai. Culik. Loh kan faktanya begitu, fakta sejarah. Biar kita mendalami kemudian bertanya apa sih penculikan? Iya kan? Selalu ada pesan dari jagoannya. Fakta sejarahnya kan begitu. Artinya, Nggak salah. artinya bahkan setelah keluar penjara sekalipun, itu lo ngomong politik lagi. Nggak ada tuh yang beralasan trauma politik. Atau jangan-jangan karena itu, jadi tidak ada urgensi karena ya tidak pernah merasakan, hanya katanya saja trauma, ya tidak Ini yang ada hari ini urgensi yang kita untuk challenge itu. ke dia kan, sebagai perwakilan anak muda. Nggak ingat, tidak ada memori itu Mas Yogi. Jangan-jangan nanti ini khawatirnya begini, yang paling level, yang paling sederhana aja lah, partisipasi. Partisipasi aja. Jangan-jangan nanti tanggal 14 Februari yang ada pada liburan atau bangun kesiangan nggak datang ke TPS, itu paling gampang. Iya, betul. Maka ini menjadi satu alarm sebenarnya. Nah, saya ngomong ke teman-teman seringkali, ini urgensinya agak penting loh kita ngomong tentang politik. Dan teman-teman yang selama ini bicara politik di luar ring, ini harus agak mulai banyak yang ke tengah gitu, bicara tentang politik praktis artinya. Mulai berani untuk masuk lebih dalam. Karena ya disinilah ring arena sebenarnya kalau bicara tentang bergen dan pertarungan kekuasaan untuk bicara tentang policy. Tidak hanya bicara tentang positioning kekuasaan, tapi bicara policy yang pro terhadap anak muda. Nggak bisa kalau kita main di pinggir terus, kita main di isu terus, tapi kemudian nggak menyasar keberpihakan. Nah, Pilpres ini momentum yang disediakan oleh mekanisme demokrasi untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau kita nggak memanfaatkan tempat ini dengan baik, terus bagaimana? Kita punya harapan, ekspektasi tentang 2045 begini. Kita aja nggak pernah duduk bareng hari ini untuk membicarakan lagi apakah Sumpah Pemuda misalnya tetap relevan hari ini. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa itu apakah masih relevan? Atau ada perspektif baru yang perlu kita bangun saat bicara konsensus? Sebenarnya Indonesia itu apa menurut pandangan teman-teman? Bagaimana kita mengarahkannya? Pembagian peran dan tugasnya gimana? Ini kan nggak pernah kita ada masuk ke ruang-ruang dialog yang seperti paling itu. ekstrim ya, menurut anak muda sekarang masih perlu nggak sih peranan partai politik itu? Boleh juga dong. Betul, misalnya. Ya jangan-jangan nggak perlu ada partai politik, langsung aja bikin aliansi pelajar kayak model gitu Ya, kan. tapi kan tambah repot juga kita. Sekarang ada partai politik aja, teman-teman nggak mau berpolitik. Kalau nggak ada partai politik, siapa yang teriak-teriak begitu? Ini baru anggota partai politik. Dan itu dinarasikan itu dia langsung intercept. Cara ngecek kepentingan tuh di sini. Padahal kita cuma colek aja. Gitu. Ya, Tapi nggak apa-apa, memang perlu diuji. Memang perlu diuji. Atau mungkin justru kendaraannya berbeda aja gitu. Loh, artinya gini, spektrum politik apapun yang digunakan oleh teman-teman dalam hal kepartaian, itu sah kok. Ya. Tapi jadilah anggota partai politik, kader partai politik yang memahami apa yang diajarkan oleh partai masing-masing. Menurut kamu apa yang paling sederhana bisa dikerjakan anak muda? Yang repot-repot lah, nggak semuanya punya akses ke partai politik, nggak semuanya bisa dilihat oleh partai politik. Paling tidak dia lakukan dan itu produktif buat kontribusi kepada negara. Ya dari lingkungan terdekat. Nggak susah kok politik anak muda Gen Z itu. Gen Z itu kan dari circle to circle. Dia community base-nya itu adalah circle dan komunitas. Circle kemudian ada empowering. Ada kemudian di situ pemberdayaan. Pemberdayaannya. Nah, maka nggak usah jauh-jauh. Saya dulu mengawali politik kan juga dari circle saya. Teman sebangku dulu, teman ini. Ada keresahan tentang sekolah. Mungkin teman-teman di daerah lain atau komunitas lain punya keresahan yang berbeda dan itu sah. Nah, anak muda itu kan ciri khasnya harusnya resah itu. Resah, nggak boleh anak muda itu terus kita masuk ke comfort zone, tenang. Resah dong. Sekitarnya ada masalah apa? Oh, ini ada lingkungannya aku nggak bersih. Oh, ini ada mental health-nya bermasalah. Nah, cara menyelesaikan gimana? Dia masuk ke situ. Itu menurut gua adalah entry point termudah anak muda saat bicara politik. Nggak usah bicara tentang paslon dulu, nggak usah bicara tentang partai, kepedulian di situ dulu. Masalahnya generasi kita peduli nggak sih gitu. Nah itu satu, ya kan dalam konteks pemilu yang jalan karena anak muda disebut-sebut sebagai pemilih pemula paling banyak, komposisinya dari 204 juta DPT, ya kan, kan pasti harus lebih maju lagi dong, ya kan. Di samping dia itu, dia harus lebih maju lagi, paling tidak punya gagasan untuk gak usah jauh-jauh lah.
datang aja ke TPS. Iya. Ya kan? Di Artinya- tengah situasi yang dia Betul. ketiduran karena main game Betul. atau liburan sama orang tuanya. Betul, Itu gimana? Aku udah dia melanjutkan, datang aja ke TPS dan pilih calon yang anak muda. Enggak. Lah iya, aku nunggu itu masih. Tapi aku kira justru malah Mas Yogi mau bilang bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan sama anak muda justru terjadi sebelum datang ke TPS-nya, Mas. Ketika kita punya tadi untuk mengecek dan semua segala Bisa, macam, aliansi untuk circle datang itu kan tadi. bukan gitu. hanya itu kalau dalam konteks pemilu kan, dia bisa bikin memfasilitasi kumpul-kumpul, mengenali paslon, Iya. tata cara memilih, Iya. ngecek dia udah punya Yang hak paling pilih. Iya. Yang paling mudah ya kalau emang dia aware dengan masa depan bangsa, dia aware dengan proses politik. Yang paling mudah ya bagaimana mereka misalnya berpartisipasi untuk mengawasi bagaimana pemilu itu bisa berjalan dengan jujur dan adil. kan? Iya. Artinya Ada damai tadi ya. Iya. Artinya gini, konteksnya aku bicara tadi adalah apa sih hal terkecil yang bisa dilakukan Ya, kan itu yang gitu. non-pemilu, Ya, kan? non-pemilu. Tapi kan itu bagian dari politik juga. Nah, penumbuhan kesadaran ini loh yang Ya. penting. Bahwa Dan itu kurang ya. Itu kurang. Bahwa politik itu bukan sekedar urusan mereka-mereka yang di Senayan, mereka-mereka yang di istana. Politik itu adalah tentang kita-kita kok gitu. Dan kemudian gimana mencari connecting the dots-nya antara yang terjadi sekitar kita dengan yang dibicarakan mereka. Nah, ini yang berusaha dijembatani melalui akses politik, itu aja sesimpel itu. Ya. Tapi begitu Gitu. menjembatani ini bukan part dari alasan kamu pakai ini kan? belum sempat ceritain. Belum Aku cerita. penasaran ada apa di balik sarung tangan. Iya, kalau dari posisi ada di kiri ya kira-kira dia Kira-kira ingin mengatakan terawangan. bahwa saya ada di kiri. Iya, kenapa? Karena di kiri itu jalan terus. Kalau kiri bisa jalan terus. Enggak. Kenapa di kiri, kenapa bukan di kanan? Gini, ceritanya itu di waktu COVID tahun 2021 di Surabaya itu kan lagi heboh banget. Waktu itu aku masih banyak Nggak di cuma Surabaya. Surabaya, kita juga heboh di sini. Pasti, kalau COVID. pasti. Enggak, tapi waktu itu aku masih banyak di Surabaya maksudnya. Nah, waktu itu parah banget lah. Jadi angka vaksinasi rendah, angka kematian tinggi. Nah, termasuk di unsur pemerintahan hampir semua petugas yang di garda depan juga kena COVID, harus isolasi segala macam. Nah, waktu itu wali kota Surabaya, Mas Eri, itu pingin kemudian gimana ini gitu, cari solusi, diskusi. Ya udah bikin relawan aja Mas gitu. Tapi isinya anak-anak muda gitu. Karena aku percaya bahwa yang harus bergerak di saat itu yang muda, yang imunnya masih kuat gitu daripada ini. Nah, oke lah bikin relawan. Ya. Berarti Gitu. imun Mas Yogi udah nggak kuat berarti dia nggak. Karena bukan muda. Iya. Tapi dia ngomongnya depan Mas Eri kok. mikirin. Gitu. Nah, ya udah bikin relawan lah gitu. Nah, aku deklarasi relawan itu terus terkumpul dalam 3 harian itu ternyata open recruitment 2.600-an lebih gitu. Relawan yang kita namai Surabaya Memanggil. Itu kalau milih kamu semua jadi udah kamu itu. Kurang masih ada. Dan bukan dapilku semua kan. Bukan dapilku semua. Bukan dapilku. Nah, terus tugasnya juga waktu itu agak ngeri-ngeri sedap juga karena fungsi kita adalah supporting sistemnya Pemkot. Ya, dalam kondisi Meskipun COVID ya. relawan bukan karyawan ya. Jadi ya udah bayarannya makan aja, makan nasi itu. Yang tugasnya nggak ini juga. Artinya nyetirin ambulan. Habis itu memulasara jenazah. Kita bagi divisi-divisi terus menyelenggarakan vaksinasi di Gelora 10 November, 30.000 orang, 40.000 orang. Terus nganterin oksigen ke puskesmas. Itu teman-teman kerja dan nggak tahu selesainya kapan. Jadi seselesainya COVID. Ternyata 3,5 bulan dari zona merah baru masuk ke zona kuning. Masuk zona kuning langsung aku minta untuk bubarkan karena aku pikir waduh 2.600 orang. Untung nggak ada yang jadi korban. Dan waktu itu aku pasti minta restu ke orang tua kan. Artinya dengan tugas yang semacam itu tiap hari masih pulang ke rumah. Nah, orang tua waktu itu hanya pesan satu, boleh berangkat karena aku ditugasi jadi koordinator. Boleh berangkat asalkan satu pakai masker, dua pakai sarung tangan. Nah, dulu pakai sarung tangan dua-duanya, kanan kiri. Tapi karena kanan sering aku copot-copot kan kalau di lapangan lagi ngapain-ngapain, sisa kiri. Jadilah, keren juga ya kita kok jadi punya trademark begini. Nah, ini ngingetkan aku bahwa di masa-masa itu yang jadi simbol ternyata situasi tidak menentu apapun, serumit apapun itu, ternyata saat anak-anak mudanya mau gotong royong, turun, mau gerak semuanya, nggak mikirin apa-apa,
ternyata bisa berhasil. Nah, ini aku jadikan simbol dalam pemilu kali ini. Keren juga Begitu. ceritanya. Dalam Keren. situasi sebuah Banyak yang apapun. tanya-tanya loh, kiranya tanganku ini ada cacatnya lah, ada apanya. Ini aku buka di lanturan nih, aku buka nih. Ceng. Loh, nggak ada apa-apa nih. Ya, ada Tapi ya apa-apa. zaman COVID aku nggak yakin juga sarung tangannya kulit. Enggak begini. Waktu COVID sarung tangan latex itu. Ya mungkin awalnya latek karena bertahun-tahun jadi gini. Jadi kulit menyatu sama kulit. Jadi menebal. Iya. Ini baru lanturan. Gitu. Ya, kenapa? Baru kita langsung fase berikutnya. Oke. Kenapa kemudian sekarang konsentrasi sebagai zubir milenialnya Ganjar? Ya, Diminta? saya Ini mengenal tugas partai atau gimana? satu pasti tugas partai. Oke. Kita ini petugas partai. Oh. Jadi saya bangga kok bicara itu. Gitu. Ini petugas parkir. Iya. Nah, satu ini ya yang kenapa kok Mas Ganjar? Aku tuh pertama kali kenal beliau sebenarnya tahun 2018. Jadi waktu itu beliau ngisi acara di Surabaya, bicara di depan para caleg dan kemudian minta hadirkan 5 anak muda untuk hadir di situ. Masing-masing disuruh bicara tentang perspektifnya, Oke. tentang politik pada para caleg. Aku waktu itu masih SMA, Mbak Ani, kelas 2. Aku suruh cerita terakhir. Nah, aku cerita 1-2 kalimat harapanku bahwa politik anak muda itu bukan sekedar baliho Pak, itu bukan di jalan-jalan doang nih billboard, tapi ini politik anak muda itu ya tentang keterlibatan dan kadang nggak yang muluk-muluk kok. Kita ini kadang nggak bicara tentang algoritma, tentang 4.0, tentang apa yang itu jauh-jauh. Tapi masalah lapangan di sekolah, masalah kita cepat cari kerja, masalah sekolah itu murah, gratis kalau bisa dan seterusnya. Community based tadi ya. Yang community based, yang dirasain sehari-hari gitu loh. Itu yang siapa bisa menjawab persoalan itu ya, itulah yang bicara anak muda. Nah, itu yang aku ceritakan. Pak Ganjar tertarik ternyata waktu itu. Terus beliau minta aku untuk naik ke meja untuk cerita di depan para caleg. Aku sungkan tapi naik kursi tadi nih Gus. Jadi naik kursi, nggak jadi naik meja. Terus cerita. Yang penting gak naik tahta, Gus. Itu, nah. Aku kenal pertama situ. Nah, Pak Ganjar cerita waktu itu sebagai seorang gubernur, kepala daerah yang di Jawa Tengah belum periode kedua kalau nggak salah itu. Masih pertama itu. Terus dia cerita bahwa waktu itu dia pakai Twitter itu untuk merespon keluhan masyarakat. Bahkan dia jadi adminnya sendiri. Dia cerita bagaimana dia nyuruh SKPD untuk segera merespon 1 kali 24 jam. Dan buat aku itu something yang interesting gitu. Aku melihat seorang politisi yang ini inspiring buat aku gitu. Waktu itu, hari itu, yang membuat aku tertarik untuk masuk partai politik. Saat itu kamu mengidolakan Ganjar lah kira-kira gitu. Saat itu aku tertarik untuk masuk politik praktis karena aku melihat ada contoh Pak Ganjar. Kalau karena sudah ceritamu itu menjelaskan ke kita waktu kamu berkenalan dengan Ganjar, periode kamu perkenalan, aku mau tanya pendapatmu. Oke. Ya kan, pendapatmu, apa pendapatmu dan bagaimana pandanganmu terhadap seseorang yang bernama Gibran? Dipikir mau nanya soal Ganjar. Ya, Mas Gibran itu anak muda. Gitu. Dan apapun itu biologis atau substantif? secara biologis. Ini biologis saja yang tohir dulu lah. Mas Gibran adalah seorang anak muda. Bagaimanapun di dalam Pilpres kali ini, Mas Gibran lah yang secara biologis usianya paling muda. Maka saya mengharapkan agar Mas Gibran betul-betul bisa banyak berkomunikasi, banyak bertukar pikiran, banyak membuktikan bahwa anak muda itu bukan sekedar persoalan usia, bukan sekedar persoalan etalase dipajang karena siapa keluarganya, bukan masalah karena siapa kelompok di sekitarnya, tapi karena dia sendiri. Saya sangat berharap bahwa Mas Gibran bisa dan punya keinginan untuk membuktikan itu. Karena siapapun anak-anak muda yang lain di Indonesia, saya rasa pasti juga berharapkan itu. Intinya bahwa dia sebagai pribadi memang layak untuk menjadi pemimpin. Yakinkan pada kami. Bukan karena papanya presiden, Iya. bukan karena pamannya hakim konstitusi gitu ya. Yakinkan. dan Apapun. tunjukkan itu gitu ya. Tunjukkan. Karena kemarin teman-teman sudah punya banyak pemikiran-pemikiran yang mana teman-teman ini merasa tercederai dengan proses MK segala macam. Itu kan banyak sekali pro kontra, kita harus melihat itu. Saya merasakan betul diskusi di mana-mana ya, bahkan di warung kopi pun masyarakat memahami ada kejadian itu. Maka saya kira
Mas Gibran saya punya harapan besar untuk membuktikan bahwa tidak seperti itu kok politik anak muda. Bahwa politik anak muda itu juga mengerti kok ada etika politik yang harus dijalani, bahwa politik anak muda itu juga bicara tentang gagasan yang substantif, tidak hanya gimmick, bahwa politik anak muda itu membangun harapan bukan mematikan harapan. Dan hari ini yang bisa menjadi juru bicara dari semua harapan itu, karena Mas Gibran yang menjadi kandidat, ya saya berharap Mas Gibran bisa menyampaikan itu. Bagaimana caranya? Karena kita berharap ada substansi perwakilan anak muda yang kemudian itu substantif ya, tampil di ruang publik. Kalau kemudian tampilnya anak muda di ruang publik itu malah mencederai politik anak muda itu sendiri sebagai satu gagasan, maka saya akan sangat kecewa. Rasanya tidak perlu jadi pura-pura muda atau muda secara biologis untuk membawa substansi anak muda. Bisa jadi yang benar-benar muda secara substansi itu memang orang yang tidak lagi muda. Ini menarik. Tidak paham Ini maksudnya. menarik. Iya. Kamu ada di posisinya Mas Ganjar Pranowo sebagai juru bicara. Iya. Tapi kamu ketika saya tanya soal Gibran, justru kamu memberikan Harapan. harapan dan mengundang Mas Gibran untuk Iya. menjawab itu. Iya, karena saya Artinya Iya, kamu betul. masih menaruh harapan kepada Gibran kan? Ya siapapun anak muda yang tampil di panggung politik, saya tetap konsisten sebagai sesama Sorry anak deh, muda. Ini harapan bahwa memang Gibran bisa menampilkan dirinya sebagai perwakilan anak muda, Ya, menunjuk. atau harapan agar ia tidak mengecewakan sebagai anak muda, karena itu kan dua hal yang berbeda. Ya keduanya, artinya kalau Mas Gibran kemarin kan sudah mengecewakan dengan proses di MK yang seperti itu, banyak anak muda yang kecewa. Kita menunggu penjelasan. Kan yang jadi hakim pamannya bukan Gibran. Ya kan semua capres itu kan kita Yang tahu dapat lah. pelanggaran berat dari Mahkamah Konstitusi, pamannya bukan Gibran. Gibran kan cuma atas keputusan. Ya, artinya gimana salahnya Gibran? bagaimana pandangan Mas Gibran tentang pamannya itu. Oh, Kita kan Oke, pengen oke, dengar oke, juga. oke. Secara Sikapnya. terbuka, Secara gitu terbuka ya, fair bagaimana, aja gitu ya. apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, kan fair. Saya ini juga anak muda, Mas Gibran juga anak muda. Saya tidak pernah ingin kemudian politik anak muda itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu Atau yang belum waktunya. potong kompas, sesuatu yang anak kemarin sore. Ya, bicara politik anak muda itu bicara tentang penajaman, bicara tentang dialektika terus-menerus. Maka hari ini saat saya bicara seperti ini bukan hanya persoalan saya berada di sisi mana, tapi saya bicara sebagai seorang anak muda. Dan Bung Karno dulu pada saat menanyakan kepada anak muda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawabannya 1. Maka itulah yang saya anggap sebagai satu pegangan atau light star-nya kalau kata Bung Karno, bintang penuntunnya. Nah hari ini Mas Gibran juga anak muda. Maka saya sangat masih punya harapan untuk Kepada Mas kemudian Gibran. tidak mengecewakan kami terus-menerus. Seperti yang terjadi kemarin. Di fase sekarang Terus-menerus. adalah Di fase muncul dan sekarang. tampillah ke ruang-ruang dialog gitu ya. Metodenya begitu. Yang saya rasa itu akan bisa Seandainya seorang Gibran nonton episode ini Ya. dan kemudian merespon, kemudian mencari koneksi, Seno ketemu, gabung saya, bantu saya, wujudkan mimpi anak muda. Ya, Apa responmu? kita akan melihat. Artinya saya memilih seseorang pemimpin itu tidak hanya berdasarkan masalah usia, masalah kemudian biologis di anak muda atau bukan. Kita akan melihat melihat tawarannya. Enggak gitu. Malah bagus kalau kemudian saya di sini, Mas Gibran di sana. Kalau Kenapa? Saya tidak Kenapa harus anak muda itu berkumpul di satu tempat? Kan tidak. Pada saat kemudian saya berdiri di sini, Mas Gibran di sana, ada siapa lagi di kelompoknya Pak Anies misalnya, ini jadi satu hal yang bagus. Semakin banyak anak muda yang tampil dan bisa memberikan penjelasan. Dan dalam Tapi dia konteks Seno sama Gibran mungkin. Kenapa? Karena dua-duanya masih punya KTA PD Perjuangan. Ketemu lagi di lanturan minggu depan. Thank you. Keren. Thank you.